keselamatanmu. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku senangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dua lah, H-2 itu saya dapat kabar ini dapat kira-kira berapa orang, karena sebagai orang tua agak deg-degan juga untuk konsumsi gitu ya. Ini kalau kurang nanti bagaimana gitu. H-2 dia bilang bilangnya apa yang sudah ngisi 750 gitu ya. Oh berarti bisa aman ya, maksudnya kalau kita kasih 1000 gitu. Rencana memang 1000, ternyata waktu nanti H-1 ternyata langsung sampai 850 orang gitu. Wah ini melonjak, ini nanti melonjak lagi gimana? Terus akhirnya kita sudah siapin lagi mah gitu. Jadi 10% dari 1000 itu, jadi dikasih lagi 100 gitu ya. Karena kita kalau kekurangan nanti kerepotan, karena tidak ada yang panitia pernikahan itu kita nggak kalau WO-nya saja gitu. WO-nya terus akhirnya waktu hari hanya dapat kita tanya mencukupi enggak? Oh cukup Bu gitu, karena malah lebihnya enggak banyak, katanya sekitar 50-an lebihnya gitu. Oh berarti ya sudah, bersyukur Tuhan kasih berkat gitu ya, semua pada hadir mendengar yang, karena saat kenapa harus pemberkatan di gereja itu kita undang semua, karena anak-anak kami tuh berinisiatif. Ini bukan cuma untuk kalangan kita saja mah gitu. Kita akan adakan ini walaupun itu pemberkatan nikah, tapi kita mau disitulah ada penginjilan gitu. Jadi kita yang orang yang maksudnya non Kristen pun kita undang, mereka pun datang dan ikut kebaktian mendengarkan firman Tuhan. Itu yang kita doakan supaya firman Tuhan itu masuk ke dalam hati setiap jemaat yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan selesai gitu ya, saya sudah sebagai orang tua ya kayaknya sudah plong gitu ya. Saya bersyukur Pak, pasti ada kekurangan kami gitu. Tapi kami percaya Tuhan yang semuanya, yang Tuhan sempurnakan tanpa kekurangan apapun di dalam kekurangannya itu sendiri. Tuhan kasih yang terbaik gitu. Ya itu aja, semoga mereka membina rumah tangga juga bersandar sama Tuhan, takut akan Tuhan, supaya yang Victor sebagai anak saya itu menjadi kepala, di mana kepala Victor adalah Yesus Kristus dan kepala Angel itu adalah Victor gitu. Itu aja sih ya, kami bersyukur ya ibu-ibu yang boleh datang, tapi terus terang ada kekurangannya karena nggak sempat foto dengan pengantin karena terlalu banyak ini nggak bisa saya diatur, itu sulit gitu. Ya saya minta maaf itu Bu Eni ya, Bu Eni ya. Terima kasih. Tubuh
temanya karakter olahragawan, ya kan? Jadi memang materi cukup banyak, tapi saya coba ambil sedikitnya aja ya. Jadi karakter seorang murid seperti olahragawan. Jadi sebelumnya kita apa tuh namanya? Kita buka ayat di Yohanes pasal 13 ayat 13. Katamu ini tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini biar jadi landasan dasar iman kita. Jadi kita nggak bisa diserang sama tetangga sebelah. Karena saya pernah dengar saya lihat di YouTube itu, dia serang. Di mana Yesus pernah ngaku keluar dari mulut sendiri? Sebut ayatnya. Jadi memang yang ini 13 tahun. Kebetulan dia bilang dia guru. Nah, malam hari ini kita belajar. Yesus guru, kita sama-sama belajar semua tentang karakter. Bagaimana Yesus mengajari kita perubahan karakter demi karakter dalam kehidupan kita. Oke, jadi pelajaran malam hari ini yang pertama itu karakter sebagai pemenang. Ya. Jadi kita bertanding bukan untuk merebut kemenangan, tetapi kita bertanding, kita dimulai dari titik kemenangan. Kita sudah menang dulu, bukan kita bertanding mengejar kemenangan, tapi kita sudah menang. Bisa gampang sekali jatuh, bisa jatuh. Nah, tapi yang menarik perhatian saya itu begitu orang jalan nih, naik, jatuh. Celaka nggak orang kalau jatuh dari tangga? Sebab apa? Bawahnya ada trampolin. Jadi begitu dia naik, dia jatuh di trampolin. Jatuh di trampolin, dia mental, dia naik lagi di tangga itu. Naik lagi, dia jatuh lagi, dia naik lagi di tangga itu. Sampai akhirnya dia habisin anak tangga yang dia naikin, dia sampai di puncaknya. Nah, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, itu merupakan suatu perjalanan iman kita. Ya kan? Kalau kita sedang menaikkan anak tangga, kita jatuh. Kita tidak akan celaka. Karena Tuhan Yesus menopang kita, menjaga kita seperti trampolin. Dia akan memberikan kekuatan pada kita untuk kita naik lagi di tangga itu, berjalan lagi menapaki tangga itu, jatuh lagi kita, diangkat lagi kita, ditaruh lagi di jalan anak tangga itu, suruh naik lagi. Dan sampai pada masa waktu kita, begitu kita ditaruh pun, kita nggak punya daya lagi, kaki kita lemes, kekuatan kita hilang semuanya, karena beban yang begitu berat dalam kehidupan kita. Pas dia datang dan dia bilang, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong. Jadi ketika kita lemas, tersungkur di anak tangga itu, diangkatnya lagi, berjalan sampai ke tempat terakhir anak tangga itu. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Kita semua yang sudah percaya sama Tuhan Yesus diberi kemenangan yang luar biasa. Kita mulai perjalanan pertandingan kita bukan merebut kemenangan atau mempertahankan kemenangan, tapi kita sudah menang. Habis itu kita demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Dalam perjalanan jatuh, bisa kita jatuh, tapi Tuhan menjagain kita. Angkat lagi kita, bawa lagi terus berjalan. Itulah yang disebut kita menang di dalam Tuhan. Jadi semua orang percaya, begitu kita mengaku Yesus ada Tuhan, kita dibaptis, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita juga dikuduskan, disucikan. Tuhan Yesus tuh Dia yang memberikan kemampuan pada kita. Begitu kita percaya, ada istilahnya gini, kayak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu keluar dari tanah Mesir, waktu dia di tanah Mesir dia dibudak. Keluar dari tanah Mesir, statusnya udah bukan budak lagi. Tapi memori tentang budak itu masih ada, sampai dia berhadapan dengan laut. Belakangnya Firaun dibilang dia bersungguh-sungguh sama Musa, hai Musa, apa di Mesir kurang kuburan buat kita sampai kita harus mati di dalam bumi. Tapi itu statusnya udah bukan budak lagi kan, mereka itu udah orang, udah bangsa yang bebas, udah bukan tahanan budak lagi. Makanya bilang kalau kita ikut Yesus, terima Yesus, kita dibenarkan, terus kita dikuduskan.
begitu kita terima Tuhan Yesus, ada istilah apa? Kita mulai masuk kepada sekolah kehidupan. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita mulai masuk. Ini namanya sekolah kehidupan. Sampai kapan sekolah? Sekolah kehidupan ini seumur hidup. Selama kaki kita masih napak di tanah dan belum melayang, kita terus sekolah kehidupan. Nah, makanya Yesus bilang, aku ini Tuhan, aku juga Guru. Aku Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kamu, yang akan mengajari kamu melewati hari-hari kamu di dalam dunia yang fana ini, di dalam dunia yang penuh air mata, di dalam dunia penuh penderitaan, di dalam dunia penuh kesusahan. Aku Yesus Tuhan dan Guru. Guru yang maha agung, Tuhan yang begitu besar, datang menghampiri kita, datang memberikan kemenangan kepada kita, supaya kita tetap kuat jalan melewati hari-hari. Itulah kita. Yang kedua, kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37, bukan diserang. Rajanya dengan prajurit berjam pergi keluar menghadapi lawan-lawannya. Mereka berperang, akhirnya menang. Musuh-musuhnya dikalahkan. Rajanya bilang sama prajuritnya, "Hei, pulang ke sana, pulang ke tempatnya, ke kampungmu, ke tempat kerajaan kita. Kasih tahu sama rakyat bahwa kita sudah menang. Musuh sudah dikalahkan." Nah, si prajurit ini pergi sampai di kerajaannya, dia berteriak, dia bilang, musuh sudah dikalahkan. Rakyatnya ini nggak berperang, ya kan? Rakyatnya ini hanya menunggu kabar dari raja dan pasukan yang berperang. Menang, mereka nggak berperang, tapi mereka menikmati, mendapatkan kemenangan itu. Mereka jadi lebih dari menang. Tidak menang, nggak berperang, tapi menang. Yesus sudah mengalahkan maut. Kita tidak bisa mengalahkan maut. Kita nggak punya kekuatan dan daya untuk mengalahkan maut. Kalau seandainya manusia ada cara yang bisa manusia lakukan untuk mengalahkan maut, untuk menang dan lepas dari maut, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Justru karena Yesus tahu, Tuhan tahu manusia tidak punya kekuatan untuk mengalahkan maut. Harus dia sendiri yang datang ke dalam dunia ini mengalahkan maut. Jadi kita lagi semuanya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah berperang gantikan kita. Selanjutnya kita, nah ini karakter berdisiplin dan berlatih. Setelah kita menerima kemenangan, Tuhan melatih kita. Yang namanya di sekolah kehidupan itu kita ada pelatihan. Bagaimana dia 1 Timotius pasal 4, melatih Tuhan, melatih diri kita ini dalam doa, pujian, dan penyembahan. Di GB ini Pak Niko sering bilang, kan, kalau gereja GB ini dienanya doa, pujian, dan penyembahan, ya kan? Nah, memang betul, dalam doa, pujian, dan penyembahan ini kita boleh merasakan apa ya, suatu keintiman dengan Tuhan. Artinya pada saat kita melakukan doa, pujian, dan penyembahan ini, kita boleh merasakan betapa Tuhan itu begitu mengasihi kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita itu. Nah, makanya dibilang kita melatih karakter kita untuk doa, pujian, dan penyembahan. Karena ini mungkin dimulai dengan satu lagu, ya, nyanyi satu lagu, terus besoknya lagi 2 lagu, 3 lagu, terus ngapa? Pelan-pelan nanti itu akan membentuk suatu apa ya, karakter dalam kita ini. Jadi doa, pujian, dan penyembahan ini jadi gaya hidup kita, jadi lifestyle kita, bukan lagi sekedar kita suka-sukaan denger lagu baru nih enak lagunya, wah kita senang nyanyiin, enggak juga, bukan begitu juga. Tapi di situ nanti ada istilah kita lama-lama jadi kayak kecanduan, dalam arti kata seperti yang Mazmur Laut katakan,
lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi dia membandingkan bahwa 1 hari di pelataran Tuhan tuh jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, yang keduanya, kita dididik untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan gini, kita sering nih baca Alkitab, baca firman gitu kan, nggak usah banyak-banyak, dari mulai 2-3 ayat, nggak satu pasal nggak masalah, 2-3 ayat nanti lama-lama kita mulai. Kadang-kadang orang bilang nggak ngerti firmannya, nggak apa-apa, baca aja, nanti firman itu masuk dalam hati. Nanti sekali waktu kita diperhadapkan sama satu masalah, kita percaya firman itu hidup. Kita diperhadapkan sama satu masalah, nanti di hati kita firman yang pernah kita baca 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun yang lalu, dia akan berbicara hati kita. Waktu kita menghadapi suatu masalah, suatu apa yang di depan kita, nanti firman itu yang berbicara dalam hati kita, karena firman itu hidup. Ya, lebih gitu ya. Dan ketiganya, persekutuan dididik persekutuan orang-orang percaya. Nah, kayak gini nih, dia yang persekutuan kita nanti berbagai latar belakang, berbagai macam-macam orang, berbagai macam-macam sifat orang, ya kan. Nah, di sini kita belajar bahwa supaya kita mengetahui bahwa kita semua ini nggak sempurna. School ini atau gereja itu bukan tempat orang sempurna. Jadi kita masing-masing satu sama lain belajar, mengerti. Kalau yang satu ini punya kekurangan, yang satu ini punya kelebihan ini, ya saling menutupi, saling melengkapi. Karena pada saat kesempurnaan itu kita capai, kita pasti tinggalin dunia ini. Kita udah nggak di dunia ini, Andi, ya temen. Kita pasti pulang ke rumah Bapa di sorga. Waktu kita sempurna, kita pulang ke rumah Bapa. Ada orang juga, wah ntar dulu, jangan lain, ntar dulu. Saya belum siap, saya masih suka marah-marah, saya masih suka ngebohong, saya masih suka tipu-tipu. Tapi kalau memang kita nunggu sempurna, pulang kita ke rumah Bapa di sorga. Udah nggak melayani lagi kita, udah pasti pulang. Ya kan? Terus, nah yang ketiga ini karakter mentaati. Ya. Melatih diri dalam ibadah. Nah, terus kita dididik dalam ujian iman. Iman ini sesuatu yang nggak kelihatan. Iman ini yang dicari sama Tuhan Yesus. Pernah dengar ada masih adakah iman di bumi ini? Iman itu ada di dalam. Jadi Tuhan Yesus nggak lihat muka kita, Tuhan Yesus nggak lihat harta kita, Tuhan Yesus nggak lihat kehebatan kita, Tuhan Yesus nggak lihat apa yang sudah kamu lakukan, Dia cuma lihat hati kita, iman kita dalam Tuhan Yesus. Betul kita banyak kekurangan sih, tapi Tuhan Yesus kasih tahu bahwa kalau kamu percaya di dalam hati, kamu mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah takut menghadapi segala masalah yang ada di dunia ini. Dia mendidik kita supaya iman kita ini kuat melalui masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari, yang kehidupan kita yang selalu kita temuin. Waktu kita sakit, ya kan, kita berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, kita minta mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kalau kesembuhan itu belum datang, kesembuhan itu belum kita dapat, itu nggak masalah. Sebab apa? Iman kita bukan kita taruh di kesembuhan kita, tapi iman kita taruh di Tuhan Yesus. Ya kan? Mau sembuh, mau belum disembuhin, nggak masalah. Waktu kita mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, kita berdoa sama Tuhan supaya ada terobosan, supaya segala macam berkat berlimpah segala macam. Iya betul. Tapi kalau itu belum terjadi, nggak masalah. Karena iman kita nggak taruh di situ. Iman kita taruh di Tuhan Yesus. Itu kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segala. Ya kan? Walaupun ke Indomaret kalau kita bayar di kasir, saya bayar pakai Yesus, nggak bisa. Kita belanja di Indomaret, saya bayar pakai Yesus, nggak bisa. Tapi kita percaya Yesus, Dia pernah berjanji, ya kan, kesusahan sehari cukup untuk 1 hari.
segala keperluan dan kebutuhan kita, Dia yang mencukupi dan memenuhi. Nah, selanjutnya karakter mentaati peraturan. Kita mentaati peraturan, mentaati kehendak Tuhan bukan mau dapatkan ini, mau dapatkan itu, tapi kita menjalankannya sebagai rasa ucapan syukur kita sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal bagi kita, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan taat sama Tuhan, itu bukan menjadi suatu beban yang berat buat kita. Karena kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Kita melakukannya bukan karena terpaksa. Bukan seperti waktu zaman Taurat dulu, ya kan? Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, ya kan? Mereka harus melakukan itu dengan sebuah suatu hukum yang harus mereka taati dan kerjakan untuk memperoleh sesuatu dari mereka ketaatan itu. Tapi kita enggak, karena kita di dalam perjanjian baru di hukum kasih karunia itu kita sudah mendapat lebih dulu. Sebelum waktu kita masih dalam dosa, waktu kita masih seteru dengan Allah, Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah korbankan jiwanya buat kita. Dia sudah berikan nyawanya, darahnya buat kita. Kita belum melakukan apa-apa. Jadi pada saat kita melakukan ketaatan, kita lakukannya dengan penuh ucapan syukur. Kita nggak lagi melakukan ketaatan itu supaya diberkati Tuhan, supaya kita berhasil, supaya kita sukses. Bukan itu. Kita melakukan ketaatan itu sebagai rasa ucapan syukur kita sama Tuhan. Jadi kita melakukannya dengan penuh rasa ucapan syukur, kan nggak jadi beban buat kita. Ya Tuhan Yesus, marilah kamu datang kepada kamu yang lebih lesu dan lebih berat. Akan memberi kamu kelegaan. Kita bisa rest di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya hidup kita aman di dalam Tuhan. Kita tidak mendapatkan celaka apapun. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mau nambahin? Ini ada kolak gorengan, ada mie ayam. Itu kolaknya di situ. Ini yang pada makan nih. Nih, pada makan tuh. Di pantai kan kita Serasa di pantai katanya. siapa? Ya kolok ya. Di situ aja di atas. Gelas.